Selamat datang di channel Dere Production. Untuk video yang ketiga ini, kita masih berbicara tentang nirmana. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang asas ya, atau prinsip-prinsip tata letak dalam nirmana. Nah, tadi sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang unsur atau komponen-komponen nirmana dalam desain grafis. Saya sarankan teman-teman jangan langkah-langkah menonton video ini ya, usahakan nonton dari video satu. Yang pertama tadi kita membahas tentang konsep dasar nirmana. Video yang kedua tentang unsur atau komponen nirmana, dan yang ketiga ini tentang prinsip tata letak dalam nirmana. Jadi berurutan teman-teman. Kita langsung saja teman-teman ya. Yang pertama adalah keseimbangan teman-teman. Jadi prinsip yang pertama tata letak yaitu keseimbangan atau balance. Nah, seperti halnya manusia yang membutuhkan keseimbangan hidup, keseimbangan juga diperlukan dalam karya desain grafis. Jika suatu desain tidak memenuhi prinsip keseimbangan, maka akan terasa ada kejanggalan pada desain tersebut. Ya. Dalam desain grafis, keseimbangan berarti pembagian sama berat, baik secara visual maupun optis. Nah, keseimbangan diperlukan agar tercipta desain yang komunikatif dan memenuhi rasa estetika yang mantap tentunya. Nah, terdapat dua keseimbangan ya, yaitu yang pertama adalah keseimbangan formal atau formal balance ya. Keseimbangan ini adalah keseimbangan yang dicapai dengan meletakkan elemen yang mempunyai bobot visual yang sama secara simetris. Misalnya, unsur dengan bentuk dan ukuran yang sama diletakkan dengan jarak yang sama pula. Nah, kesan yang dihasilkan dari keseimbangan formal yaitu resmi, konservatif, dan stabil. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Ini desain poster ya. Desain poster di samping ini memperlihatkan gambar pesawat dengan simbol apa nih? AIDS ya. Yang mempunyai kesamaan bentuk dan ukuran di bagian kiri dan kanannya. Ini sayap kiri sama sayap kanan, ya ekornya ini sama teman-teman, seimbang ya. Ya. Nah, demikian juga teks yang ditempatkan di bagian tengah ruang di sini. Nah, komposisi yang simetris ini akan menciptakan kesan formal dan stabil. Seperti itu teman-teman. Contoh penerapannya nih ada nih. Ya. Kemudian ada namanya keseimbangan informal atau informal balance ya. Penempatan elemen desain yang bentuk, ukuran, dan jaraknya tidak sama, ya tidak sama, namun terlihat seimbang. Ya. Keseimbangan formal atau asimetris menciptakan kesan tidak resmi, dinamis, dan variatif. Ya. Yang maksudnya keseimbangan informal ya. Berbeda dengan keseimbangan formal yang cenderung terpusat ke tengah, melalui keseimbangan informal, audiens diajak untuk menjelajahi setiap elemen visual yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Penempatan gambar headline, ya ini ya teman-teman ya. Dan body text yang tidak simetris, ini body textnya ada di sini. Kan tidak simetris kan bentuknya. Nah, namun disusun dengan cermat sehingga menghasilkan komposisi desain yang seimbang. Pusat perhatian berada di tengah ini. Gambar Pace pakai sepeda, kemudian ada love your bike, bike ya, bike apa sepeda ya, ini sepeda maksudnya. Ya, kita akan fokus dengan tulisan ini ya. Kemudian kita diajak membaca headline yang berada di sudut kiri atas. Pasti kita akan ke sini mata kita secara tidak langsung, ya kan? Dan kemudian kita penasaran dengan konten isinya, maka kita akan ke bagian bawah tempat body text berada di sini. Nah, desain poster ini akan terlihat estetis ya dengan adanya pemanfaatan white space yang sesuai. Jadi ini banyak ruang-ruang kosong ya untuk istirahatkan mata. Jadi pesan yang disampaikan dapat nih. Kita lihat judul dulu. Oh, ada pacar naik sepeda. Oh, dia cinta dengan sepeda. Oh, ini judulnya. Kemudian kita baca di bawahnya. Jadi teratur kita lihatnya ya. Oke, seperti itu ya. Ternyata kan baru sadar kan? Kemudian yang kedua adalah penekanan atau emphasis ya. Dalam penyampaian pesan melalui desain terdapat informasi yang perlu diutamakan atau lebih penting dibandingkan informasi lainnya.
Untuk itu diperlukan penekanan melalui unsur-unsur visual. Nah, penekanan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan penggunaan ukuran huruf yang lebih tebal, dikasih bold seperti itu, lebih besar, kemudian menggunakan warna yang mencolok atau kontras, atau ukuran gambar atau ilustrasi yang diperbesar juga bisa, atau arah ya, pergerakan bidang dan lain-lainnya. Jadi penekanan ini lebih cenderung ke titik utama. Nah, istilah lain dari penekanan yaitu focal point atau center of interest ya. Ini yang sudah belajar tentang fotografi kemarin pasti paham ini. Yaitu penonjolan salah satu elemen visual untuk menarik perhatian audiens. Nah, penekanan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu kontras, ya, isolasi dan penempatan objek. Satu hal yang harus diingat, penonjolan tidak diterapkan pada semua elemen visual yang ada, jadi tidak semua ditonjolkan. Ntar besar semua tulisannya orang baca apa ya. Hanya elemen yang memuat informasi yang paling penting saja. Hal itu untuk menghindari kesan kredit ya, karena semua elemen visual ditekankan. Nah, contoh seperti ini. Melihat poster di samping, ini bukan di atas ya, saya sudah pindahin ke samping. Ya, kita seolah-olah itu berada di sebuah dasar sumur kan. Nah, lubang yang perspektif memperlihatkan burung yang sedang terbang dan berada di titik hilang yang merupakan pusat perhatian pada desain poster di atas. Ilustrasi yang berwarna terang sangat kontras dengan latar belakang hitam sehingga terlihat sangat menonjol ya, seperti ini. Ini kan itu fokusnya ada di sini yang terangnya nih. Ada burung terbang. Nah, ini contoh karya ya, penekanan. Kemudian yang tiga adalah proporsi ya atau proportion. Proporsi ini adalah perbandingan dimensi atau distribusi bentuk yang merupakan hubungan dalam skala antara satu elemen dengan lainnya atau antara semua objek dengan salah satu bagiannya. Perbedaan proporsi dalam sebuah komposisi dapat menciptakan bobot dan kedalaman visual. Nah, contohnya seperti ini gambar ilustrasi ya, peti mati yang juga merupakan pilar gedung ya, seperti ini, disusun secara berurutan namun dengan perubahan skala. Dia akan menghasilkan perspektif satu poin. Luar biasa kan? Oke. Berikutnya yaitu irama atau ritme ya. Irama merupakan pengulangan unsur visual dengan jarak tertentu yang menciptakan pola atau tekstur pada desain. Irama dapat diciptakan dengan repetisi dan variasi. Nah, repetisi itu adalah penyusunan unsur visual yang diulang-ulang secara konsisten. Sedangkan variasi yaitu pengulangan unsur visual yang disertai dengan perubahan ukuran, bentuk, dan posisi. Terdapat beberapa jenis irama ya. Yang pertama adalah regular rhythm. Elemen visual yang disusun secara berulang dengan kesamaan bentuk, ukuran, dan jarak. Ini contohnya teman-teman. Bentuknya sama, ukurannya sama, jaraknya sama. Kemudian ada flowing rhythm. Ya. Irama visual yang menciptakan kesan pergerakan atau sense of movement dan terlihat organis seperti ini. Ya. Kayak bagan ya, seperti itu. Kemudian ada progressive rhythm ya, seperti ini. Irama visual yang menunjukkan urutan bentuk melalui langkah yang progresif. Ini logo-logo seperti ini sering kita lihat ya. Kalau kalian buka di Google, banyak logo-logo yang menerapkan progressive rhythm seperti ini. Kemudian ilustrasi pohon ya, yang ditebang kemudian disusun secara berulang dengan perubahan ukuran dan jarak sehingga menciptakan kesan dinamis. Pengulangan bentuk tersebut menimbulkan keteraturan dan pola seperti barcode ya, seperti ini. Nah, ini pengulangan nih teman-teman. Luar biasa ya, ternyata ada istilahnya seperti itu. Yang kelima ya teman-teman yaitu kesatuan atau unity ya. Kesatuan ini merupakan keteraturan tatanan antara satu elemen grafis dengan yang lainnya yang menciptakan keselarasan dan keserasian. Bidang atau bentuk yang sama membuat desain terlihat stabil,
dan menciptakan keserasian. Namun seringkali desain akan terlihat monoton apabila terlalu banyak kesamaan unsur grafis. Desain akan terlihat lebih menarik, dinamis, dan tidak monoton ketika menampilkan adanya sedikit perubahan unsur-unsur grafis. Misalnya, perubahan ukuran dan volume bidang, kemudian jenis huruf atau penambahan warna yang dapat menambah atau mengurangi berat dari objek tersebut. Dengan adanya perubahan kemiripan objek, maka desain akan terlihat lebih bervariasi. Nah, contohnya pada media yang mempunyai banyak halaman seperti brosur atau katalog ya, kesatuan dapat diciptakan dengan pengulangan warna. Nah, jadi misalkan kalau kita punya brosur ada tiga lipatan seperti itu. Nah, itu biar biar dia bisa terlihat dalam satu kesatuan brosur, maka kita bisa menggunakan warna yang sama untuk setiap area. Nah, penggunaan jenis huruf dalam family ya, yang sama kan atau pengulangan elemen visual yang lain. Jadi jenis hurufnya juga disamain ya. Kemudian kesatuan juga harus diterapkan pada media yang bervariasi sehingga ada hubungan antara aplikasi yang satu dengan yang lain. Yang keenam adalah kontras. Kontras adalah sorry ya. Kontras adalah penyusunan dari dua unsur yang saling tumpang tindih atau terang lawan gelap atau tekstur lembut disandingkan dengan tekstur kasar. Nah, ketidakselarasan ini justru membangun harmoni tersendiri karena keduanya saling melengkapi satu sama lain. Jadi hitam putih, kasar, lembut seperti itu ya. Kontras berhubungan dekat dengan unsur gelap terang tentunya. Kontras sering digunakan untuk membangun gaya komunikasi ironi. Kontras juga merupakan salah satu prinsip yang sering digunakan untuk membangun penekanan. Kontras ini penting teman-teman. Jangan kita mendesain brosur, background-nya kuning, kemudian tulisannya orange ya. Tidak dikasih stroke. Nah, itu orang nggak akan bisa baca itu. Ya, dia akan menyatu dengan background. Jadi nggak ada unsur kontrasnya. Kalau kuning berarti kita hajar dengan warna hitam karena kuning itu terang, ya hitam itu gelap. Itu cocok, dia akan lebih kontras. Seperti gambar di samping ini, teman-teman. Kemudian yang berikut adalah kesederhanaan, ya. Definisi sederhana adalah tidak lebih dari definisi sederhana itu tidak lebih dan tidak kurang. Jika ditambah, dia akan terasa menjadi ruwet, dan jika dia dikurangi, terasa ada yang hilang. Ayolah, seperti perasaanku padamu ya, seperti itu. Nah, semakin sederhana karya atau desain yang kita buat, tapi kita buat dia akan tercapai tujuannya. Maka semakin efektif karya yang kita buat tentunya. Efektivitas akan memberikan nilai lebih bagi karya kita, karena kecerdasan seniman atau desainer tampak diterapkan pada karya tersebut, yaitu berupa kesederhanaan. Jadi kalau mendesain itu teman-teman intinya jangan terlalu ribet ya layoutnya. Kita terkadang kalau terlalu ribet, terlalu banyak gambar, ya kelihatan kompleks, malah pesan yang disampaikan tidak akan dapat di audiens ya. Jadi kita buatnya sederhana aja. Yang penting pesan informasi disampaikan dalam karya kita itu akan tersampaikan kepada audiens seperti itu. Yang berikutnya adalah kejelasan atau clarity ya. Kejelasan atau clarity artinya mudah dipahami, mudah dimengerti, tidak memiliki dua atau banyak arti. Nah, prinsip kejelasan ini lebih cocok untuk dipakai dalam tata desain. Karena desain adalah seni rupa yang diterapkan untuk kepentingan orang lain. Karena itu, desain harus dimengerti oleh orang lain. Walaupun begitu, kejelasan juga dapat diterapkan pada mazhab seni murni tertentu. Jadi kalau mendesain ya tentunya harus jelas ya. Seperti gambar yang ini ada push, ada pull, ya. Gambarnya sama, ya, gambarnya sama. Cuma posisi menghadapnya berbeda. Ya, ini ke arah kiri, ini ke arah kanan, ya, dan di sini ada push, di sini pull. Nah, ini biasa sering terjadi kalau kita masuk di sebuah apotik atau toko-toko seperti itu ya, atau mall. Kita buka pintunya, disuruh dorong, malah kita tarik. Tarik, kita malah dorong. Seperti itu biasanya yang sering terjadi kan. Nah, itu. Oke, baik teman-teman, itu adalah asas atau prinsip-prinsip dalam nirmana. Silakan kalian ulang kembali video ini kalau kalian rasa kurang jelas, diulang-ulang terus karena prinsip atau asas prinsip atau asas nirmana ini sangat penting sekali yang harus kalian pahami dalam
nanti kalian dalam mendesain. Jadi kalian tidak asal posisikan di sini, posisikan di sini. Kalian harus memperhatikan prinsip-prinsip asasnya, harus ada ruang seperti itu. Ya. Dan tentunya kalian seorang multimedia harus tahu istilah-istilah tadi. Ya. Oke, teman-teman, ini adalah pengantar dasar teori dalam mata pelajaran kalau di kelas 2 adalah desain grafis percetakan. Dan ini juga adalah dasar teori kalau di kelas 10 adalah mata pelajarannya dasar desain grafis ya. Jadi silakan kalian simak 3 video yang telah saya buat ini dengan baik dan benar. Kalau kalian tidak paham, silakan diulangi. Dan tentunya jangan lupa di like ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe karena channel ini sifatnya adalah channel pembelajaran, channel sharing, dan channel hiburan. Tentunya ini akan memberikan dampak positif bagi kalian yang menontonnya ya. Silakan di-share, dibagikan ke teman-teman kalian di sekolah lain atau seseorang yang ingin belajar desain grafis, silakan dibagikan video ini. Oke, kita sama-sama berbagi ya. Oke, sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Video yang berikutnya ini kita sudah nggak bahas teori-teori ini lagi, tapi kita akan mempraktekkan ke dalam sebuah aplikasi, baik itu Photoshop maupun Corel tentunya. Oke, sampai ketemu di video tutorial berikutnya.